Halo semua, welcome to Stopcast episode 1. Kenalin, aku Yumiko. Dan aku Regina. Nah, kita berdua yang bakal temenin kalian di episode kali ini. Bener banget teman-teman, dan hari ini adalah episode pertama dari Stopcast dengan topik Leader versus Boss. Tentunya kita juga nggak sendirian ya teman-teman, karena ada Kak Niki nih yang bakal nemenin kita. Oke, hai semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Rere, nama aku siapa. Jadi aku kenalin kembali, nama aku Nikita. Kalau teman-teman mau panggil aku Tata, Nikita atau apapun itu terserah teman-teman. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Niko ya, ini Stamcast pertama kita, podcast pertama kita di Stama SMA 1 Karya Yogyakarta. Jadi pastinya kita bakal terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Dan teman-teman jangan lupa saksikan sampai akhir. Nah, FYI nih teman-teman, Kak Niki ini ketua OSIS di sekolah kita SMA Santa Maria Yogyakarta. Bener banget, dan pas banget ya ini sama topik kita yang mau kita bicarain hari ini tentang Leader versus Boss. Ya, nah Kak Niki, apa sih bedanya leader versus boss tuh? Oke, jadi aku mau ngomong dulu nih. Dulu aku tuh gak tahu apa bedanya leader versus boss. Maksudnya aku pikir ya itu sama-sama pemimpin gitu kan. Tapi waktu aku baca satu buku tentang leadership, aku lupa buku apa itu, tapi itu membahas tentang leader versus boss itu, dan itu membuka perspektif aku yang baru gitu tentang apa perbedaan dari leader dan juga boss. Nah, leader dan boss ini sama-sama pemimpin teman-teman. Tapi perbedaannya di mana? Perbedaannya dari bagaimana cara mereka memimpin, cara mereka memberi teladan tentunya, dan cara mereka berkomunikasi serta berrealisasi pada orang lain. Oke, sekarang kita lagi ingin tahu nih apa bedanya leader dan boss. Ya, jadi perbedaannya itu dari cara mereka memimpin ya teman-teman. Jadi kayaknya teman-teman semua udah ngerti kan sekarang bedanya leader sama bos. Nah, sesuai dengan Kak Niki yang ketua OSIS dan kita punya topik hari ini, pernah nggak Kak Niki mengalami situasi yang buat Kak Niki tuh bingung, Kak Niki harus memimpin dengan cara yang leader atau bos gitu? Oke, itu pasti pernah. Karena pertama teman-teman, aku ini untuk informasi aja, aku merupakan siswa pindahan yang dimana aku baru 4 bulan berada di sekolah ini, dan aku dipercayakan menjadi ketua OSIS gitu. Jadi tentu saja banyak hal yang aku tidak mengerti sebelumnya, dan bahkan aku tidak pernah tergabung dalam organisasi manapun di sekolahku sebelumnya gitu. Jadi memang aku istilahnya buta lah tentang bagaimana caranya memimpin gitu. Nah, terus aku tuh awalnya aku lebih menetapkan atau menerapkan yang namanya kepemimpinan bos. Dan itu sangat-sangat ya, ketika aku untuk refleksikan diri aku renungkan, aku evaluasi diri aku, itu tuh nggak bawa bagaimana organisasi aku itu bekerja dengan baik gitu. Dan seiring berjalannya waktu, aku evaluasi diri aku bersama juga teman-teman aku yang hebat, aku bisa mulai perlahan menerapkan kepemimpinan yang leader itu. Jadi bagaimana kepemimpinan yang dilandaskan dengan keteladanan dan bukan hanya memerintah teman-teman. Seperti itu. Nah, Kak Niki kan ketua OSIS yang sekarang. Untuk sekarang ini Kak Niki tuh pilih gaya kepemimpinan apa buat memimpin kita di OSIS? Oke, sebenarnya saya sedikit bingung ya jawabnya, cuman saya lebih suka memiliki gaya kepemimpinan partisipatif. Maksud saya itu adalah saya senang ketika semua anggota OSIS, dan FYI ya teman-teman, tadi kan mereka kenalkan saya ketua OSIS, dan Niko dengan Rere ini juga sama-sama OSIS juga, bagian dari OSIS. Jadi saya sangat berterima kasih kepada anak-anak keren seperti kalian. Nah, tadi itu pertanyaannya gaya kepemimpinan, tadi sudah saya jawab. Saya lebih senang partisipatif, dimana saya senang untuk teman-teman semuanya itu memberikan ide, dan pemimpin itu teman-teman jangan hanya searah doang, tapi kita harus kasih kesempatan teman-teman kita lain untuk memberikan opini dan pendapat kita. Kita nggak bisa memimpin suatu organisasi atau yang dimana kita berada di suatu kelompok yang tentu saja mengharuskan kita untuk bersosialisasi gitu, dan kita hanya egoisme gitu, kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, dan itu pasti gak bakal berjalan dengan lancar seperti itu.
Jadi ya partisipatif dalam sebuah kepemimpinan itu penting banget. Ketahui dan juga mengertilah anggotamu yang kamu pimpin, dan di situ awal mula kamu bisa menjadi leader yang baik seperti itu. Oke, keren banget. Berarti Kak Niki sendiri yakin kalau Kak Niki itu harus paham dulu dengan anggotanya Kak Niki. Iya, benar banget. Nah, pastinya di OSIS ini kita semua kan ada banyak ya Kak. Iya. Dan kita tuh harus bekerja sama buat ngadain event, program dan segala macamnya. Nah, gimana caranya Kak Niki itu supaya setiap anggota tuh merasa nyaman kerja sama dan nggak merasa diperintah? Oke, merasa nyaman dan tidak merasa diperintah. Yang pertama tadi saya bilang, mengertilah anggotamu teman-teman. Yang dimana cobalah untuk bangun komunikasi dua arah. Jangan kita hanya sekedar untuk menyuruh tanpa kita tahu apa yang mereka inginkan gitu. Yang dimana kalau kita melakukan hal tersebut, keputusan yang keluar atau hasil yang keluar dari sebuah organisasi atau kelompok itu hanya keputusan pemimpinnya gitu, tanpa kita mempertimbangkan keputusan teman-teman kita yang lain, yang mungkin bisa saja keputusan teman-teman kita yang lain itu akan lebih jauh lebih baik gitu ketika direalisasikan. Nah, terus juga tadi pertanyaan apa nih, kok aku lupa nih, tiba-tiba lupa sedikit ya, bisa diulangkan pertanyaannya? Supaya caranya Kak Niki tuh berusaha supaya anggota itu nyaman kerja sama dan nggak merasa diperintah. Oke, tadi kan komunikasi dua arah ya. Ya. Terus bangunlah komunikasi yang terbuka. Dalam artian teman-teman, coba untuk tidak judge pendapat atau opini dari anggota tim teman-teman yang lain. Nah, FI juga karena Niko dan Rere ini merupakan anggota OSIS, jadi di OSIS ini saya mulai menerapkan yang mana ya, semua anggota itu harus menjadi pemimpin. Jadi tidak hanya saya, walaupun saya ketua OSIS, tapi saya tidak mau hanya saya memimpin, saya ingin mereka merasakan. Jadi kita dalam event pasti kita bagi koordinatornya, dan FYI semuanya dari anggota OSIS keseluruhan itu pasti diberi kesempatan untuk memimpin. Nah, untuk memberi nyaman, teman-teman kadang gini, kita kalau tidak merasakan secara langsung kita lebih mudah untuk ngejudge, ya gak sih? Jadi kenapa saya minta untuk teman-teman semuanya memimpin, supaya kalian merasakan gimana kalian nantinya akan berada di posisi kepala, posisi di mana teman-teman memang harus mengeluarkan keputusan atau apa ya, hasil yang terbaik untuk kepentingan bersama gitu. Jadi bagaimana teman-teman mengeluarkan proses agar tim teman-teman berjalan, bagaimana teman-teman belajar untuk mengorganisir tim, dan juga bagaimana teman-teman nantinya gini, kalau misalnya contohnya Niko jadi apa ya, jadi sebuah koordinator di dalam suatu program, dan Niko ini harus apa ya namanya, mengorganisir saya sebagai ketua OSIS gitu. Mungkin ada perasaan yang sedikit tidak enak awalnya, tapi itu harus mereka lawan, karena dalam sebuah kepemimpinan yang harus teman-teman tetapkan dan juga teman-teman tanamkan itu adalah kepercayaan diri dan juga berani memimpin seperti itu. Kak Niki, kan Kak Niki ini mimpin kita nih yang umurnya nggak jauh banget nih. Kak Niki punya tantangan nggak sih mimpin kita yang umurnya nggak sejauh? Oke, ini sedikit relevan juga ya, karena kita jujur ya teman-teman, kita ini kadang banyak bercandanya, tapi ya mungkin untuk atasi hal tersebut, ya tantangan tadi banyak bercandanya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan dengan maksimal, tidak profesional, tapi ya untuk seiring berjalannya waktu untuk mengatasi hal tersebut, kita buat solusi yang dimana kita belajar untuk menempatkan posisi kita. Kalau misalnya kita dalam organisasi yang memang kita mengharuskan, misalnya nih event, kita harus buat event dan kita harus bertanggung jawab sama job tugas kita masing-masing. Fokuslah pada job tersebut gitu. Dan juga kalau misalnya di luar dari organisasi, misalnya di luar apa ya, kegiatan OSIS atau segala macam, itu kita bisa hybrid walaupun kita memang tidak hybrid ya, cuman ya santai lah. Jadi intinya belajar untuk menempatkan posisi di mana teman-teman berada seperti itu. Oke, kayak yang Kak Niki sempat ceritakan juga, emang kadang kita kebanyakan bercandanya, jadinya kayak kadang tuh nggak maksimal gitu ya yang kita lakuin. Nah, jadi masih nyambung ya sebenarnya. Udah tahu kita sering bercanda dan nggak serius itu, cara Kak Niki supaya tetap dihormati, tapi juga tetap dekat dengan anggota. Itu kayak gimana sih Kak? Oke, untuk jawaban itu sebenarnya gini teman-teman, mulai dari konsisten.
orang itu pasti ikut dengan Rere juga bakal lebih suka pemimpin yang memberikan teladan daripada omongan kosong. Iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya gini, kita hanya contohnya saya ngomong ke Rere kamu harus gini gitu. Tapi saya tidak melakukan apa yang saya ngomongin ke Rere. Pasti Rere merasa hal tersebut hanyalah omong kosong yang pemimpinnya saya tidak lakukan. Dia tidak termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai seorang pemimpin harus menerapkan namanya walk the talk, yang dimana kita menyelaraskan antara ucapan kita dan juga tindakan. Jadi teman-teman gak hanya menerima perkataan doang, tapi teman-teman bisa melihat bagaimana role model tersebut bekerja. Gitu. Oke, keren banget. Berarti Kak Niki harus selalu sejalan ya dengan omongan Kak Niki supaya kita semua saling ngerti gitu. Iya, benar. Nah, sekarang Kak Niki ada nggak pesan atau tips gitu untuk penonton kita tentang cara jadi leader yang baik, bisa di sekolah, di organisasi atau dimanapun itu? Oke, sebenarnya ke teman-teman gini, kalau misalnya kita dalam lingkup lingkup sekolah atau organisasi, gak perlu teman-teman harus saya kalau jadi leader harus jadi ketua kelas dulu, saya jadi leader harus jadi ketua OSIS dulu, ketua MPK, ketua organisasi lainnya. Enggak teman-teman, tapi mulailah memimpin diri teman-teman sendiri. Dalam artian gini teman-teman, coba belajar untuk konsisten. Misalnya dalam tadi sekolah kan, contohnya kayak disiplin waktu, ada tugas dikerjakan dengan tepat waktu. Terus juga teman-teman usahakan jangan terlambat ke sekolah. Dan ini paling penting, coba untuk jujur pada kesalahan teman-teman, berani mengambil konsekuensi yang sudah teman-teman ambil sebelumnya gitu. Jadi ya berani bertanggung jawab dan juga punya kepercayaan diri itu penting banget dalam sebuah kepemimpinan atau leadership. Oke Kak, thank you banget tipsnya. Semoga teman-teman yang nonton hari ini bisa nerapin tips dari Kak Niki dan semoga berguna ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita agak ngobrol cukup panjang ya sama Kak Niki, kebetulan kemarin OSIS udah nge-share link untuk teman-teman drop your question untuk bisa ditanyain ke Kak Niki. Nah hari ini aku sama Regina mau wakilin teman-teman semua buat bertanya ke Kak Niki nih. Oke, Kak Niki, ini ada pertanyaan. Apakah kita perlu jabatan untuk jadi leader? Jawabannya enggak teman-teman, tapi ada enggak, ada iyanya. Coba saya jawab enggaknya dulu ya. Tadi sudah saya sampaikan seorang itu harus setidaknya memimpin dirinya sendiri. Seperti bagaimana teman-teman memimpin, teman-teman harus punya pendirian dan juga prinsip bagi diri teman-teman. Kalau kita nggak punya pendirian dan tidak bisa memimpin diri kita sendiri, kita bakal kehilangan arah gitu. Dan juga untuk jawaban iyanya, sebenarnya ini lebih ke pertanyaan apakah maksudnya memiliki jabatan itu bisa menunjang untuk memiliki sikap kepemimpinan, itu saja iya. Tapi dalam artian menunjang ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu punya jabatan, cobalah mulai dari diri teman sendiri. Oke, keren banget ya. Berarti kita harus bisa jadi diri sendiri ya teman-teman. Dan Dan tadi ada yang nanya juga jabatan itu perlu, sebenarnya itu lebih bagus ya Kak, lebih bagus karena bisa jadi kesempatan juga, pengalaman juga. itu hanya penunjang dan juga pembantu. Terus tadi saya bilang apa ya? Saya lupa. Saya bilang apa? Dan juga ini teman-teman ya, untuk menjadi diri kita sendiri, yang dimana kita dapat memimpin diri kita sendiri. Coba teman-teman bangun sebuah rutinitas dan juga konsisten terhadap suatu hal gitu. Karena teman-teman pada umumnya kalau teman-teman tidak melakukan suatu hal dengan konsisten, itu bakal sia-sia juga nantinya. Jadi coba untuk percaya sama diri teman-teman sendiri dan bertanggung jawab sama apa yang teman-teman pilih. Oke, berarti konsisten dan bertanggung jawab. Yes, dan juga ini aku lupa tadi aku mau nambahin kalau misalnya leader itu bukan berbicara soal posisi ya teman-teman. Tadi yang saya bilang leader itu nggak harus jadi ketua OSIS, ketua organisasi lainnya, enggak. Tapi leader itu lebih mengarah ke bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berani bermimpin, dan juga bagaimana kita memiliki kepercayaan diri untuk memimpin teman-teman kita seperti itu. Oke, makasih Kak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman kita. Aku punya pertanyaan. Kalau lagi di posisi memimpin suatu kelompok, tetapi anggotanya nggak suka sama kita sebagai leader, itu gimana ya nanggepinnya? Lalu saking nggak sukanya dia jadi sensitif, sehingga semua yang kita lakukan itu
kesempatan yang baik ya. Oke, sudah cukup panjang ya, dan saya cuma jawab bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Perlu diketahui bahwa sebaik apapun kita, mau kita berusaha sepositif apapun di hadapan orang, teman-teman percaya bahwa ada saja orang yang tidak menyukai kita dan kita tidak dapat mengontrol hal tersebut gitu. Teman-teman juga harus punya karakter seperti ini, yang dimana teman-teman menanamkan pada diri teman-teman, kita nggak harus disukai oleh semua orang gitu. Dan juga, dan ini yang paling penting menurut saya ya, karena gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman hanya berfokus pada aku ingin disukai orang ini, aku ingin disukai orang itu, kita nggak bakal berkembang tentunya ya. Jadi seperti itu, fokuslah pada tujuan teman-teman, dimana kalau teman-teman misalnya dipercayakan untuk memimpin, ya fokus apa tujuan teman atau goals teman-teman sebelumnya. Kalau teman-teman gini, kita nggak menutup kemungkinan juga apa opini atau pendapat orang-orang yang diberikan ke kita itu ya sebetulnya salah, enggak. Tapi bagaimana kita memiliki sikap bijaksana dalam mengolahnya. Maksudnya gini, dimana contohnya saya mendapat pernyataan yang negatif atau saya rasa kurang menyenangkan ketika saya dengar gitu. Apakah saya ingin mengevaluasi diri saya atau saya justru denial gitu. Jadi itu keputusan atau respon teman-teman yang perlu teman-teman ambil. Dan perlu diingat juga, kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang berpikir, orang beropini, orang berargumen tentang diri kita. Bagaimana kita mengontrol perspektif atau sudut pandang orang-orang terhadap diri kita, kita nggak bisa. Itu adalah hal eksternal yang sampai kapanpun nggak bisa teman-teman kontrol. Tapi yang bisa teman-teman kontrol adalah bagaimana respon teman-teman. Nah teman-teman, saya ini punya cerita juga. Jadi ini ya waktu saya SD ya. Saya SD itu cukup nakal ya teman-teman. Saya kalau dan FYI, saya ini anak perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara yang cowok semua. Jadi kebanyakan tombolnya dulu. Itu pokoknya apa ya? Pohon saya panjat, saya pokoknya segala macam saya lakukan tindakan cowok gitu teman-teman. Nah, karena sikap maskulinitas saya saat dulu, nah ada nih orang yang udah suka sama saya gitu. Apakah sikap saya? Oh nggak apa-apa, namanya juga anak SD ya. Oh nggak apa-apa, mungkin dia begini-begini, dan mencoba untuk mencari sudut pandang yang positif lainnya. Enggak. Waduh, saya jawab tawuran balik ya orangnya kayak gitu. Pokoknya waktu SD saya gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, teman-teman, apa yang terjadi saat saya justru memberikan respon negatif pula, respon yang sama terhadap apa yang diberikan ke saya, konfliknya semakin besar teman-teman. Itu yang terjadi ketika kita memandang suatu hal dengan negatif dan juga memberikan respon yang negatif. Nah bedanya saat dulu saya ini ya umur saya belum bisa dibilang dewasa banget ya, cuman mungkin di umur saya yang sudah cukup mengerti bagaimana saya memilah respon saya gitu. Jadi saya coba untuk mengontrol diri saya. Ada orang yang terang-terangan gak suka sama saya coba kontrol dan saya coba tahan gitu. Dan emang gak secara instan gitu, kayak maksudnya kita orang itu gak suka kita terus kita berikan perilaku yang baik itu langsung suka kita, enggak secara instan ya, sebab butuh proses kan. Tapi saya coba untuk lihat sudut pandang yang positif gitu, dan saya coba untuk ini opininya dia tentang diri saya, dan tugas saya adalah evaluasi menjadi yang lebih baik gitu ya. Dan teman-teman, karena saya melihat sudut pandang yang lain, maksudnya sudut pandang positif dari sikap diri saya, lambat daun kita ini jadi baik kan teman-teman. Jadi bisa dilihatkan perbedaannya antara gimana kita respon negatif, konfliknya makin besar, atau kita respon positif, konfliknya ya mungkin bisa saya buat kita menjadi baikan gitu. Tapi ya goalsnya teman-teman bukan berarti kalau misalnya kita dapat orang yang gak suka sama kita terus kita baikin, orang itu ujung-ujungnya bakal baikin kita. Goals kita nggak gitu, tapi bagaimana goals kita nanamkan kalau kita harus menjadi orang baik terlebih dahulu. Oke, berarti Kak Niki menemukan hal yang sama dengan yang bertanya ini ya. Dan semoga ini bisa membantu ya. Kayaknya ini masalahnya agak berat gitu ya. Sudah dari hati yang terdalam ya. Tapi terima kasih siapapun kamu, semangat oke. Pasti bisa melewati ini semua. Benar banget. Itu adalah salah satu proses atau tangga kamu untuk menjadi orang yang lebih kuat. Oke Kak Niki, ada lagi nih yang nanya. Banyak yang bilang bos itu leader, tapi leader tuh bos juga nggak? Apa bedanya? Terus coba jelasin dari persepsi Kak Niki. Oke, bos ini sebenarnya dia pasti punya jabatan, tapi bukan berarti bos itu belum tentu bisa menjadi leader. Tapi leader itu bisa jadi orang yang tidak punya jabatan.
Nah, tadi sudah saya bilang kan, leader itu bukan berbicara soal posisi sebenarnya, tapi berbicara soal sikap dan sifat teman-teman. Ketika teman-teman tadi yang saya bilang berani memimpin, teman-teman memiliki kepercayaan diri yang baik, dan juga teman-teman dapat menyelaraskan antara omongan dan juga tindakan teman-teman, teman-teman bisa dikatakan leader gitu. Jadi ya sebenarnya itu sih perbedaannya, dimana oh iya, satu kalimat yang mau saya sampaikan ke teman-teman yang mungkin jadi pembeda ya. Jadi teman-teman, bos itu ditakutkan, sedangkan leader itu dikagumi dan juga disegani serta diteladani. Itu perbedaan yang paling mendasar. Oke, nah dan pertanyaan terakhir nih dari yang penanya ya, terakhir. Siap. Nih, pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan leader terhadap motivasi anggota tim? Oke, gaya kepemimpinan leader terhadap motivasi anggota tim ya. Sebenarnya gini teman-teman, leader itu dalam memberikan gaya kepemimpinan bisa jadi bensin, bisa jadi rem, bisa jadi dia itu membakar ambisi atau motivasi teman-temannya. Tapi bisa jadi juga dengan gaya kepemimpinan yang kurang tepat, seorang pemimpin ini justru memadamkan motivasi teman-temannya. Mereka justru merasa tertekan, mereka merasa stres gitu. Karena apa? Adanya ketidaktransparan atau ketidakterbukaan dan juga ketidakmengertian di dalam organisasi. Dan juga berbicara soal ketidakmengertian, teman-teman jangan disalahkaprakan ya. Maksudnya banyak orang, mungkin Niko dengan Rere pernah dengar kekeluargaan dalam organisasi? Ya. Nah, dulu saya ngerasa hal paling penting dalam organisasi apapun itu adalah kekeluargaan. Tapi ada satu orang yang ngomong ke saya dan itu membuka perspektif baru saya. Dimana sebenarnya kekeluargaan dalam organisasi itu oke, baik-baik sebenarnya teman-teman, tidak ada yang salah. Tapi yang mungkin buat hal tersebut kurang tepat adalah porsinya yang terlalu berlebihan. Yang dimana hal tersebut dapat mendorong ketidakprofesionalitasan di dalam ya tim itu bekerja gitu. Jadi kita harus coba jadi leader yang objektif, yang profesional dan juga berani untuk mengambil keputusan yang baik untuk timnya gitu, tanpa kita melihat, maksudnya memandang perasaan enggak apa-apa teman-teman baik, oke. Tapi coba menjadi manusia yang lebih objektif ke depannya seperti itu. Oke, kayaknya itu pertanyaan terakhir ya tadi seperti yang aku bilang. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau bertanya untuk segmen Drop Your Cue. Semoga pertanyaannya terjawab ya teman-teman. Nah sekarang kita udah tanya-tanya banyak hal tadi dan kita kayaknya mau main mini games gitu ya supaya nggak butuh bosan gitu teman-teman, biar nggak boring. Kita bakal main mini games True or False. Yeay! Nah sekarang kita bakal main games di bareng Kaniki, yaitu True or False. Oke. Nah di sini ada nasi bungkus kecil-kecil imut-imut yang berhadiah di dalamnya ya guys. Jadi nanti Kaniki bakal pilih dan kami akan lihatkan apa isinya ya. Oke, walaupun cabai rawit kayaknya hadiahnya besar-besar ya. Iya bisa. Ini kan minimal pesawat kali ya. Iya bisa. Siap. Atau satu pulau. Pulau pribadi. Sebenarnya saya tidak lapar ya teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa karena tadi juga kita baru penyelenggarain event. Ya memang memerlukan tenaga, tapi kita terus semangat buat teman-teman semuanya. Benar banget. Oke, jadi ini langsung pilih aja. Ya. Dan kasih ke aku. Oke. Oke, ini nasi yang dipilih Kak Niki ya. Nah, apakah hadiahnya? Jadi nanti tim editor edit sound effect yang Drum. Selamat, Anda mendapatkan Mobil. Oke, Kak Niki dapat nih pertanyaan. Leader selalu memberi teladan, sedangkan bos cenderung hanya memberi perintah. True or false? That's true.
sendiri dan coba dimana teman-teman punya goals ketika teman-teman berhasil melakukan dalam diri teman-teman, coba teman-teman kasih teladan agar teman-teman yang berada di sekitar kalian itu juga dapat meneladani hal-hal yang kalian lakukan dan tentu saja membawa mereka menjadi leader yang baik tentunya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman karena udah menonton episode pertama kita. Jangan lupa buat share, komen, dan like video kita. Oke, terima kasih juga buat kalian